Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi ya. Kita akan seperti biasa belajar eh, agama di hari Jumat ini. Tidak terasa sekarang sudah memasuki semester kedua ya teman-teman ya. Dimana ini termasuk semester pendek untuk kita yang sudah di kelas 9. Karena dari bulan Januari sampai nanti kalian ujian akhir itu tidak akan terasa. Waktunya akan sangat cepat. Jadi silahkan kalian persiapkan diri sebaik mungkin, seoptimal mungkin supaya hasilnya juga nanti baik ketika selesai evaluasi. Nah, untuk pelajaran kali ini ya teman-teman, pada pertemuan kali ini Pak Sandi hanya akan menyampaikan tema-tema yang akan kita bahas selama semester 2 nanti ya. Eh, jadi kita tidak belajar secara khusus ya pada saat ini. Kita hanya pengenalan materi-materi yang akan kita bahas ke depan. Dan kemudian teman-teman, eh, untuk tugas ya, untuk tugas silahkan nanti kalian lewat voice note ya, bukan lewat tulisan, bukan lewat catatan, tapi lewat voice note bercerita tentang pengalaman Natal dan Tahun Baru di eh, di liburan semester 1 ya teman-teman. Jadi eh, silakan kalian buat voice note dan eh, kirim ke WA Pak Sandi. Kalian semua udah punya nomor WA-nya Pak Sandi ya. Jadi itu tugasnya melalui voice note menceritakan kembali pengalamanmu Natal dan Tahun Baru di liburan semester 1 ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sekarang ini COVID memang sedang makin menggila ya teman-teman. Dalam tanda petik menggila gitu. Karena apa? Karena penyebarannya begitu 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 luas dan bahkan sudah begitu dekat dengan kita gitu. Jadi efeknya juga kita rasakan ketika ini teman-teman, liburan akhir semester kemarin ya kan, khususnya pas Natal dan Tahun Baru. Untuk Pak Sandi sendiri nih teman-teman, kalau biasanya Pak Sandi tuh Natalan tuh ya gereja gereja pas Natal, menikmati malam Natal lewat misa kudus ya kan dengan khidmat. Tetapi pada kesempatan Natal kali ini tidak gitu teman-teman. Tidak ke gereja. Pak Sandi hanya di apa namanya? Di tempat Pak Sandi tinggal, tidak pergi ke gereja karena memang apa ya? Situasi sangat berisiko dan Pak Sandi memutuskan untuk mengikuti misa online saja begitu. Rasa-rasanya memang sangat beda ya teman-teman ketika kita mengikuti misa secara online dengan misa secara offline gitulah. Ya walaupun apa ya, walaupun ya sama-sama mengikuti tetapi tidak secara utuh teman-teman. Ada satu bagian penting yang apa ya, yang miss dari kalau dari perayaan misa online. Apa? Teman-teman sadar nggak? Kalau teman-teman ikut misa online, ada satu yang miss. Iya, itu dia. Kalau teman-teman tahu, tidak menerima sakramen Maha Kudus. Dan ini menjadi kerinduan yang sangat amat bagi setiap umat Kristiani, umat Kristen, khususnya Katolik, tidak menerima sakramen Maha Kudus, ya. Tapi gereja beberapa tempat sudah ada yang dibuka, ya. Beberapa sudah ada yang dibuka dan beberapa juga sudah ada yang berkesempatan untuk mengikuti apa namanya? Mengikuti itu. Pak Sandi kenapa tidak pergi, Pak? Ada beberapa gereja terbuka. Ya, tapi dengan persyaratan yang begitu ketat ya. Pak Sandi tidak bisa ke sana kan karena harus tinggal KTP, harus apa namanya?
surat-suratnya lengkap, surat-surat administrasi sipilnya lengkap kayak KK dan lain. Sementara Pak Sandi kan ini nggak jelas KTP dan KK-nya, jadi akan sulit diterima kalau mengikuti misa online di gereja-gereja yang ada di tempat ini kan, karena KTP dan KK Pak Sandi masih dalam pengurusan. Jadi ketika mau mengurus tiba-tiba situasi seperti ini ya, corona seperti ini, jadi agak sulit untuk mengurusnya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu nah itu sekilas tentang ini ya, tentang Natalan Pak Sandi ya. Ya, kayak ginilah cerita. Jadi kalian tugasnya seperti ini, bercerita tentang pengalaman kalian, rasa kalian, situasi batin kalian ketika ketika liburan semester 1 dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Nah, sementara Tahun Baru Pak Sandi tuh ke tempat pacar Pak Sandi ya, yang belum Pak Sandi nikahi sampai sekarang-sekarang ini. Nanti akan ada waktunya ya. Nah, Pak Sandi diajak ke tempat pacar Pak Sandi makan-makan di sana, syukuran, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan dan asas keyakinan ya, karena tempat pacarnya Pak Sandi juga sangat-sangat ketat dalam memperhatikan protokol kesehatan ya kan, karena di sana juga ada orang tua, jadi dipastikan steril di sana ya. Pak Sandi pun juga tidak kemana-mana ya, hanya di tempat Pak Sandi tinggal, jadi tidak tidak terlalu beresiko untuk corona ya, jadi aman gitu. Nah, di sana Pak Sandi merayakan tahun baru, kemudian ada sedikit makan-makan syukuran bersama di sana. Setelah itu Pak Sandi pulang dan done, selesai. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu kita akan mulai masuk ke dalam tema ya, tema apa saja yang akan kita pelajari selama semester 2 ini ya. Nah, sekedar untuk Pak Sandi balik dulu ya, biar lebih agak jelas dia mungkin. Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk kilas balik ya teman-teman, kita akan melihat dulu materi semester 1 ya. Materi semester 1. Materi semester 1 apa saja yang sudah kita pelajari. Nah, di bab pertama kita sudah melihat bagaimana orang beriman itu menanggapi karya keselamatan Allah ya. Nah, pertama-tama dia harus sadar bahwa Allah ya adalah sumber keselamatan yang sejati. Ya, tentunya sebagai orang beriman itu pertama-tama yang harus ada dalam kesadarannya. Begitu juga dalam kesadaran teman-teman ya, bahwa kalau kalau Tuhan adalah keselamatan sejati ya, bukan Mbah Google, bukan YouTube ya, bukan koran atau bukan buku-buku ilmu pengetahuan yang menjadi keselamatan utama, keselamatan sejati, tetapi Allah itu sendiri. Nah, kemudian berikut teman-teman juga diajak untuk menyadari bahwa teman-teman sebagai orang beriman diajak untuk menganggap bahwa dirinya adalah, bahwa beragama adalah sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Jadi kalian beragama bukan karena dipaksa oleh orang tua ya, bukan hanya sekedar itu, tetapi harus mulai sadar dan bertanggung jawab atas iman kalian, bahwa kalian beragama maupun beriman itu adalah wujud tanggapan atas karya keselamatan Allah melalui diri Yesus yang mati di kayu salib ya. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Untuk apa itu sudah kita bahas panjang lebar kemarin di di kelas 8 ya. Jadi Bapak andaikan kita sudah mengerti itu teman-teman. Nah, kemudian kita juga sudah membahas beriman Kristiani itu seperti apa ya. Lalu iman dalam kebersamaan
jemaat dan teladan dan Maria teladan hidup beriman itu sudah kita bahas, dan tema-tema ini membuat kita semakin beriman, terutama dalam menanggapi karya keselamatan Allah. Nah, kemudian juga kita sebagai orang beriman diajak untuk melihat diri kita di tengah masyarakat, ya. Diri kita sebagai orang beriman di tengah masyarakat seperti apa sih? Tentunya ada, yang pertama ada hak dan kewajiban sebagai anggota gereja dan hak kewajiban sebagai anggota masyarakat, ya. Jadi kita punya tanggung jawab di masyarakat, ya, tanpa mengaburkan atau menghilangkan identitas kita sebagai orang beriman, teman-teman. Nah, jadi tidak usah malu, wah, saya kan ini agama Kristen, saya kan agama Katolik, gak enak ya Pak kalau ke sana ya Pak. Tidak seperti itu, teman-teman. Kita jangan menjadi orang yang eksklusif atau orang yang tertutup hanya karena kita iman kita berbeda dengan orang lain, sehingga itu menjadi alasan kita untuk tidak mau bermasyarakat. Tidak, teman-teman. Justru kita juga punya kewajiban, terutama sebagai warga negara yang terikat dalam memajukan bangsa dan negara ini dengan turut ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Sudah kita bahas juga panjang lebar. Kemudian di bab 3, teman-teman, kita kembali disadarkan menghargai martabat manusia, ya. Menyadari bahwa martabat manusia itu luhur, sehingga kita tahu dengan baik membuli, menghina orang, meledek orang itu adalah perbuatan yang jauh dari apa? Dari kekasan orang beriman, ya. Kalau you meledek, kalau you membuli, sama aja you nggak beriman, ya kan? Karena orang beriman tidak melakukan hal-hal yang begitu, ya. Kecuali ya teman-teman, ledekan dalam konteks keakraban, dalam konteks persahabatan, itu udah lain soal, ya. Itu udah lain soal. Tapi kalau meledek dalam arti mengumpat, membuli seseorang, dan dan mencaci orang memang dari niatnya, itu bukan tindakan khas orang beriman, ya. Kita bisa membedakan ini pasti antara ledekan dalam arti bullying, dalam arti sesungguhnya, dengan ledekan dalam arti persahabatan, ya. Itu akan beda rasanya, dan memang kalian gak usah kaget, ya. Ih, apa kamu ngeledek aku kayak begini? Kamu bukan orang beriman kamu gini? Ya tidak. Kalau dalam konteks persahabatan mungkin bisa lain artinya, teman-teman, ya. Jadi tidak bisa juga semerta-merta itu disamakan dengan ledekan dalam arti yang sesungguhnya. Ya, harus pandai-pandai kita melihat, ya, apakah ini bullying atau memang sebagai sapaan persahabatan. Itu memang beda tipis. Tapi sebaiknya, ya, sebagai orang beriman, gunakanlah bahasa-bahasa yang atau sikap-sikap yang seharusnya, ya. Tidak perlu karena mau akrab harus menggunakan kata kasar dan lain sebagainya, itu, ya. Kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa dan sudah terlanjur, yang penting tahu batasannya di mana kata-kata itu digunakan. Oke, itu. Kemudian kita juga diajak untuk melihat orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan, ya. Kita sebagai mikrokosmos, ya, mikrokosmos yang terikat dengan makrokosmos. Itu juga udah kita terikat dengan lingkungan diri kita sebagai manusia, dan lingkungan kita dan kita juga terikat sebagai bagian dari alam semesta ini. Itu juga udah kita bahas panjang lebar, ya. Kemudian di bab 5 kita sudah melihat bagaimana orang beriman membangun persaudaraan dengan semua orang, ya. Di situ ada kemajemukan, lalu sikap gereja seperti apa, sampai di akhir kita menyadari bahwa
eh, kebersamaan itu indah, kebersamaan itu kaya, ya seperti itu teman-teman. Bukan berarti apa ya, perbedaan yang terangkum dalam kebersamaan itu menjadi pemicu perpecahan, bukan seperti itu ya. Tapi justru itu sebagai sebuah keindahan, sebagai sebuah kekayaan, ya. Nah, itu dia. Kemudian di bab 6 kita melihat orang beriman membangun masa depan, ya. Akan kita ini yang akan kita lihat ya. Ini kita oke, sorry. Nah, kita nanti dalam semester 2 nanti akan melihat ini bab 5 dan bab 6 teman-teman ya. Sekali lagi, orang beriman membangun persaudaraan ya dengan semua orang, dan yang terakhir orang beriman membangun masa depan ya dengan melihat cita-cita demi menggapai masa depan ya, cita-cita. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian sakramen perkawinan dan sakramen tahbisan. Nah, ini singkat saja untuk pembahasan kita dalam materi ini. Nanti kalau sudah selesai tetapi masih ada masih ada sisa waktu, Pak Sandi akan tambahkan diskursus. Jadi semacam materi yang di luar kewajiban kita ya, di luar kewajiban yang kita pelajari gitulah. Pak Sandi akan nambahkan ekskursus ya. Jadi ada materi-materi yang mungkin penting atau berguna untuk kalian di kemudian hari terkait dengan apa yang kalian imani ini, yaitu iman kekatolikan kita ya, kalian dan Pak Sandi juga. Nah, itu saja dari Pak Sandi teman-teman, cukup ya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kali ini ya. Jadi sisa waktu ini silakan kalian gunakan untuk ini teman-teman, untuk membuat tugas itu tadi ya, melalui voice note ya, menceritakan liburan Natal dan tahun baru di semester 1. Oke, jika demikian Pak Sandi tutup dengan doa ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami pada hari ini boleh menikmati hidup sebagai orang beriman. Dan sekarang kami telah mendengarkan apa saja yang akan kami pelajari. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami selalu siap sedia ketika belajar. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.